Begitu melihatnya, jangan tunggu izinku, langsung saja habisi dia. Mengerti? Kalian sekarang pergi. Ayo cepat cari dia. Ayo cepat, ayo. Mereka itu sangat kejam. Mereka pasti akan melenyapkanku kalau aku tertangkap. Aku harus kabur. Hei, Seru! Hei, iya, di sini! Tangkap dia! Hei, itu dia! Lihat itu! Aku tidak akan membiarkannya! Hei, berhenti! Ayo! Seberapa jauh kau akan pergi, ha? Ayo cepat, tangkap dia! Ayo periksa di sana. Ketemu? Kami tidak menemukannya, Bos. Oh, tidak. Kemana dia pergi? Kalian dengarkan aku baik-baik. Aku ingin sekali gadis ini bagaimanapun caranya. Aku tidak peduli dia hidup atau mati. Dia adalah satu-satunya saksi pembunuhan ini. Jika dia lolos, kita akan mendapatkan masalah yang besar. Mengerti? Cepat cari dia di sana. Cepat. Ayo, ayo. Dia mungkin bersembunyi di situ. Oh Tuhan, tolong selamatkan aku. Tolong aku. Kurasa sudah selesai. Tuan Kerah Putih, aku telah berhasil memecahkan masalahmu. Calon pengantin pria, kau bisa mulai mempersiapkan pernikahanmu. Acaramu akan berakhir dengan damai. Bagus sekali. Itu sebabnya aku mempekerjakanmu. Tepat sekali. Saat aku memberikan janjiku kepada seseorang, Aku pastikan aku menyelesaikan pekerjaanku. kau telah membayarku. Untuk menyelesaikan masalahmu itu, kan? Aku sudah menghabisinya. Apa? Apa yang kau katakan? Iya, benar. Karenanya kau harus berterima kasih padaku. Aku sudah menghabisinya dengan sejumlah uang kecil. Tapi dengar, Aku tidak melakukan amal. aku ingin lebih banyak uang darimu. Karenanya siapkan segera, oke? Omong kosong apa yang kau bicarakan, hah? Apa kau benar-benar sudah gila? Apa kau benar-benar kehilangan akal sehat? Apa kau tidak memperhatikan saat aku memberi instruksi kepadamu Aku hanya menyuruhmu untuk menyakiti Tapsi. agar dia koma selama beberapa bulan dan aku sama sekali Kali tidak pernah memerintahkanku untuk membunuh. membunuhnya. Kapan aku mengatakan itu? Coba kau katakan, hah? Diam kau, diam. Diam kau. Kau ingin dia koma. Atau kau ingin aku membuatnya pingsan? Apa kau sudah gila? Hah? Dengarkan aku. Ini memang gayaku. Aku lakukan hal-hal yang aku anggap cocok. Apa kau mengerti? Dan kau mengatakan, Masalah ini ingin diselesaikan. sudah kan? Sudah aku selesaikan? Hah? Sudahlah, kau jangan main-main denganku. Kepalaku pusing, mengerti? Jangan buang waktuku, siapkan uangnya. Kenapa aku harus membayarmu? Hah? Aku sudah bilang padamu untuk menjauhkan Tapsi Dari hidupku, selama beberapa waktu dan aku tidak menyuruhmu untuk menghabisinya. Hah? Tapi kau membunuh Tapsi. Ini seharusnya tidak terjadi. Tuan Kerah Putih, kau jangan sok pintar. Kalau kau bertindak sok pintar denganku, aku akan mengirim mayatnya ke tempatmu sekarang juga. Dan polisi akan menanganimu setelah itu. Kau mengerti, Tuan Prithvi? Sekarang maukah kau mengatur uangnya? Atau harus aku?
Oke. Oke, baiklah. Kau akan dapat uangnya. Baiklah. Bagus. Tapsi. Tapsi sudah tidak ada. Dia membunuh Tapsi. Ya Tuhan. Bagaimana dengan gadis yang melihat kita melakukan pembunuhan, Bos? Kalau kita sudah bisa membantu orang lain, kita pasti bisa membantu diri sendiri. Ibu, Di mana pembuat onar itu? Apa dia masih kesal atau dia baik-baik saja? dia baik-baik saja. Barusan dia menelponku. Dia bilang meminta semua orang untuk tidur karena dia akan pulang terlambat. Ada apa ini? Aku akan bicara dengannya besok pagi. Hanya karena dia sudah dewasa, dia tidak bisa seenaknya. Dia selalu melakukan apapun yang disuka. Makanya dia jadi keras kepala, Prita. Oh ya, Prita, bagaimana kau preman itu melakukan hal yang sama pada Sristi? Aku tahu kalau dia itu lebih berani dan agresif darimu, tapi tetap saja mereka itu orang-orang yang jahat. Aku kenal mereka. Mereka bisa melakukan apa saja. Dan aku tidak mengatakan kalau kita harus diam. Aku tidak mengatakan kita tidak boleh menanggapi orang-orang jahat itu. Yang ingin kukatakan adalah kita harus menangani permasalahan seperti ini. Kenapa kita harus bertikai kalau bisa diselesaikan dengan cara perundingan? Tapi Sristi tidak mengerti itu. Dia pikir dia selalu benar. Aku bertanya-tanya bagaimana cara untuk membuatnya mengerti. Ibu jangan khawatir. Aku akan pergi untuk menjemputnya. Biarkan aku ikut dengan. Tidak, Ibu. Dia memintaku untuk istirahat. Dan kau lihat, dia datang ke sini saat aku keluar. Dia bisa menelpon aku dan memberitahu aku. Ibu istirahat saja, aku akan membawanya pulang. Bibi Janki. Bibi Janki. Halo? Halo, Sristi? Ini Samir. Halo? Sristi, ini Samir. Bisakah kau mendengarku? Halo? Terima kasih Tuhan kau telah menjawab panggilanku. Kau tidak tahu betapa khawatirnya semua orang. Kau selalu menyusahkan semua orang. Beritahu aku, kau ada di mana? Nanti aku hubungi lagi, Samir. Sristi, Apa yang terjadi padamu? katakan padaku jika ada sesuatu yang salah. Kau tidak terdengar baik-baik saja. Katakan padaku apa yang salah. Ceritakanlah. Kau kedengarannya khawatir. Tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Nanti aku hubungi lagi ya. Tunggu dulu Sristi, sebelum menutup telepon. Beritahu aku di mana kau berada. Rita khawatir sekali. Dan dia juga menelpon aku berkali-kali. Semua orang juga khawatir padamu. Sekarang katakan padaku ada di mana kau? Aku ada di rumah. Sristi, Sristi. Ada apa dengan Sristi hari ini ya? Perilakunya sangat aneh. Ada sesuatu yang mencurigakan. Baby Janki. Baby Janki. Apa yang terjadi dengannya? Sepertinya dia sedang terguncang. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia tidak mungkin menangis. Kalau tidak ada masalah, ya Tuhan, bagaimana menenangkannya? Baby Janki. Aku punya pengalaman yang buruk dan menakutkan. Tepat di depan mataku, seorang gadis dibunuh oleh seseorang. Aku takut sekali, Bibi. Mereka sekarang mengejarku dan aku melarikan diri. Aku takut kalau mereka sampai menangkapku dan melakukan sesuatu yang jahat kepada aku, Bi. Mereka bukan manusia. Mereka adalah binatang buas. Mereka membunuhnya tanpa ampun.
Dan mereka pasti akan melakukannya padaku juga, Bi. Karena mereka juga melihatku ada di sana. Aku takut. Aku tahu mereka pasti akan melenyapkanku juga. Mereka bisa membunuhku kapan saja, Bi. Jangan-jangan mereka mengikuti aku ke sini. Kalau sampai ini terjadi bagaimana? Aku tidak bisa menceritakan hal ini pada ibu. Ibu pasti akan merasa ketakutan. Aku tidak mau membebani beban ibu. Halo, Halo Prita. Samir. Apa Sristi bersamamu? Prita, tenanglah. Jangan tegang. Sristi tidak bersamaku. Tapi aku tadi bicara dengannya dan sekarang dia ada di rumah. Dan dia terdengar... Agak aneh sekali. Oh, dia sudah sampai di rumah. Oh, baiklah. Terima kasih banyak, Samir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dah. Prita. Terima kasih, Tuhan. Gadis ini, aku sangat mengkhawatirkannya. Dan dia sampai di rumah setelah berjalan-jalan di bawah sinar bulan. Enak sekali hidupnya. Aku akan pulang dan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Sial. Dupata ini sepertinya milik gadis itu yang bersembunyi di sana itu. Dan dia sudah melihat apa yang kita lakukan pada Tapsi. Dan ini tidak bisa dibiarkan karena dia bisa membuat kita mendapat masalah dengan bersaksi. Tapi bos, sepertinya dia sangat ketakutan. Dia tidak akan melakukan apapun, bos. Jangan bodoh kalian. Dia tampak ketakutan. Karena dia tahu dia akan mati jika kita menangkapnya. Karenanya kita harus menangkapnya secepat mungkin. Dan menyingkirkan dia untuk selamanya. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan masalah yang besar. Ini bukan sekedar kasus penculikan. Ini kasus pembunuhan. Tunggu dulu sebentar, Nael. Dupata ini adalah milik Prita. Apakah kau ingat saat kita sedang nongkrong, Prita datang ke sana bersama pemain kriket itu? Dia memakai dupata yang sama, Nael. Tapi gadis itu lebih tinggi dari Prita. Bagaimanapun, ini adalah dupata yang sama. Ini berarti kita harus melakukan sesuatu terhadap Prita. Zero, kita akan lakukan sesuatu. Prita! Aku tidak akan membiarkanmu! Sristi? Semua orang pasti tertidur. Aku tidak seharusnya berteriak. Tidur tanpa makan malam. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku akan pergi dan menyajikan makanan untuknya. Dia tidur dengan perut yang kosong. Dia tertidur lelap. Dia tidur seperti anak-anak yang sedang ketakutan. Aku tidak boleh membangunkannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Karan, ada apa? Kau bangun terlambat. Sekarang jam 8. Aksai dan orang tuanya akan tiba jam 11. Prita dan keluarganya juga akan datang. Masih banyak yang harus diselesaikan. Oh, tidak. Oh, tidak.
Ada apa? Ada apa, Karan? Beritahu kami. Jangan bilang kau lupa mengundang Prita dan keluarganya. Tolong, Karan, jangan begitu. Sebenarnya aku Karan? Aku mengundang Prithvi, jadi aku harusnya... Siapa yang peduli dengan Prithvi? Ibu bicara tentang Prita, bukan Prithvi. Iya, harusnya aku ke rumah Prita, tapi aku bertemunya di pasar. Jadi aku tidak sampai ke rumah Prita karena aku bertengkar, Bu. Dan di sepanjang perjalanan aku mengantarnya, aku bertengkar dengan dia sampai-sampai aku lupa bicara pada keluarganya mengenai ini. Ibu yakin pasti kau yang memulai pertarungan. Kau menuduhnya tanpa alasan. Itu tidak benar, Nak. Itu tidak benar. Lihat kan, Kak, Ibu juga menyalahkanku. Kalau begitu aku akan menghubunginya dan Ibu akan mengundangnya Ibu sendiri. tahu kau. Ibu akan tahu Ibu, keadaannya Ibu tenang. bagaimana. Ibu Undang lebih saja baik mereka duduk dulu. sendiri. Ayo, Bu. Panggilan dari Karan. Bahkan orang yang buta huruf pun mengucapkan halo setelah menjawab panggilan. Tidak ada yang bilang mulailah bicara omong kosong. Mulai sekarang aku akan bersikap baik padamu, Prita. Omong kosong. Karan, sudah cukup. Kenapa kau tertawa? Berhenti tertawa. Tidak apa-apa. Prita terkadang juga bisa bicara seperti itu. Apa masalahnya? Apa aku benar, Bu? Oh iya, Prita, kau tidak usah merasa malu, Nak. Kita semua kan tahu. Karan itu kadang-kadang memang bicara seperti itu. Dan dia pasti bicara kasar padamu. Bagus kau ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Kupikir kau melakukan hal yang benar. Jangan dukung dia, oke? Diam. Maafkan aku. Tidak usah, Prita. Kau tidak perlu minta maaf. Ini salah Karan. Dia seharusnya memberitahumu bahwa ponselnya di speaker. Dia Kau tidak... juga mendukungnya? Bagaimana kau bisa mengatakan itu, Karan? Oke, sudah cukup. Prita, tolong hubungi ibumu ya sayang. Aku harus bicara dengannya. Iya Bibi Raki. Sebentar, aku akan menghubunginya. Sebenarnya aku akan mengeraskan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya. Ini Ibu. Salam, Raki. Ada puja di tempat kami siang ini. Sebenarnya calon suami Kritika, Aksai, dia sudah mencapai salah satu tujuan bisnis terpentingnya, begitu. Karena dia dan keluarganya akan menjadi kerabat kami pikir akan mengadakan puja di tempat kami. Kita harus bersyukur pada Tuhan, kan? Jadi aku ingin mengundang kalian semua ke puja yang diadakan di rumah kami. Kalian datang ya? Aku tahu aku seharusnya mengundangmu lebih awal. Maaf ya, tapi aku tidak ingin ada alasan apapun. Kalian semua harus datang. Ayolah, apa yang kau katakan, Raki? Kami sudah seperti keluarga. Kau bahkan tidak perlu mengundang kami pasti akan berada di sana. Baiklah, Raki, jangan khawatir. Kami semua akan datang. Bagus sekali, terima kasih. Sampai jumpa di puja ya. Aku harap Ibu sudah mengerti bagaimana Prita. Dia sangat kasar padaku. Ibu dengar sendiri kan tadi? Dia bilang apa? Omong kosong. Kau pasti yang memanas-manasi dia. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan bahasa itu. Ibu menyalahkanku lagi. Tidak apa-apa, kau kan sarung tinju kami. Benar-benar tepat. Jangan bunuh dia. Bibi Janki, aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan takut. Aku akan memberitahu semuanya kepada Kak Prita sekarang juga. Aku akan menceritakan semuanya. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Nyonya, apa kabar? Seseorang tidak boleh menghina tamu seperti itu. Aku minta berkamu. Nyonya Aurora? Sepertinya dia tidak mendengarku. Nyonya Aurora? Permisi, Nyonya Aurora. Lihat siapa yang datang ini. Ayolah, Nyonya. Aku butuh waktu lama untuk bisa datang ke sini. Jadi tolonglah temui kami. Apalagi kami jauh-jauh datang ke sini. Dan sangat lelah. Jadi maaf, bolehkah kami mengambil air sendiri di situ? Tunggu di sini, biar aku yang ambil. Tunggu Nyonya. Kenapa Nyonya mengambil air untuk kami semuanya? Nyonya tidak perlu bersusah payah. Aku tidak ingin melakukan dosa dengan membuat Nyonya bekerja. Nyonya sudah tua seperti nenekku. Jadi tetaplah Nyonya di sini sementara aku membawakan air untuk kita. Hei, tunggu di sini.
Seandainya kau memang peduli pada orang lain, kau tidak akan seperti ini. Wah, ini sesuatu yang sangat istimewa buatku. Aku mendengar kata-kata bijak dari Nyonya, aku benar-benar merasa sangat tersanjung. Tapi dengarkan, aku baik-baik, Nyonya. Jangan membuat akal pikiranku ini tidak bekerja. Jangan picu kemarahanku. Kau akan membayar mahal untuk itu. Kau mengerti? Nenek, ini tehmu. Taruh di situ dan masuk ke dalam. Hei, tunggu dulu. Nona ini mau kemana? Aku kan datang ke sini untuk menemuimu. Neil? Kenapa kau datang ke sini? Apa yang kau inginkan? Wow. Aku senang sekali bertemu denganmu, Nyonya. Aku merasa diberkati dengan kehadiranmu, Nyonya Aurora. Sudah, hentikan. Kita berdua tahu kau tidak menghormati wanita. Jawab saja pertanyaanku. Kenapa kau datang ke rumahku? Nyonya Aurora, dengarlah. Nyonya benar sekali. Kau telah mengenal aku selama bertahun-tahun. Aku membuat banyak kesalahan dan membuatku merasa bersalah. Itu sangat buruk. Tapi ada hal baik tentangku. Setelah melakukan kesalahan, aku ini selalu meminta maaf. Benar kan? Nona Prita, aku ingin minta maaf padamu karena telah berbuat kesalahan kepadamu kemarin. Aku merasa menyesal, tapi itu adalah kesalahanmu. Kau mengangkat tanganmu kepada anak buahku. Itu membuatku marah. Apalagi yang bisa aku lakukan selain menahan tanganmu? Tapi kan Tuan Sarma tidak memahami hal ini. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia memarahiku dan dia berkata, Nel, ini adalah kesalahan. Kau tidak boleh melakukan ini kepada siapapun, terutama kepada perempuan. Dia bilang kau pasti merasa terhina. Jadi tolong jangan salah pahami soal ini. Terlebih-lebih lagi, kita ini kan tinggal di lingkungan yang sama dan kita bertetangga. Jadi adalah tugas kita untuk saling membantu dan juga menjaga lingkungan ini. Meskipun aku jahat, aku bisa buktikan, Nyonya Aurora, aku akan melakukan sesuatu yang baik pada hari ini. Nona Prita, bukankah ini milikmu? Nyonya Aurora, dalam perjalanan ke rumahmu, kami menemukan selendang ini tergeletak di luar. Kau pasti menggantungnya sampai kering dan mungkin terjatuh. Aku tahu kalau kau tidak sesopan itu dengan mengembalikan selendang yang jatuh secara tidak sengaja. Jadi katakan saja padaku, apa yang membawamu ke sini dan cepatlah pergi dari sini. Kami telah siapkan pertemuan doa. Kami datang untuk mengumpulkan sumbangan untuk hal yang sama. Sumbangan. Kau adalah seorang korporator. Tidak bisakah kau mendanai program ini? Sampai kau membutuhkan sumbangan untuk program ini? Kau jangan lupa, masyarakat memilihmu sebagai korporator. Kalau kau tidak berubah, maka kau akan segera kehilangan posisimu ini. Kau mengerti? Wow. Luar biasa, Nyonya Aurora. Aku senang mendengar kata-kata ini. Berapa yang harus aku tulis di tanda terima? 500 rupiah? Hanya 100. Karena upacara keagamaan. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Baiklah, Nyonya. Apa kau marah? Lebih baik kau kendalikan amarahmu. Jika kau mengungkapkannya, itu tidak baik bagimu. Ingatlah satu hal.
bahwa setiap wanita mempunyai kekuatan dewi. Jika aku menggunakan kekuatanku, kau tidak akan selamat. Dan aku peringatkan kau, jangan berani-berani menatap putriku. Kalau tidak, aku akan menghukummu melebihi bayanganmu. Aku harap kau tidak lupa kalau kami pernah mengalahkanmu. Maafkan aku. Aku membuat kesalahan. Dan terima kasih banyak. Permisi. Ayo pergi. Aku senang sekali kau menunjukkan padanya di mana tempatnya. Hei, tunggu. Bos, dengarkan aku, Bos. Apakah kau percaya atau tidak? Tapi aku yakin, Prita lah yang telah melihat kita di sana. Benarkah? Aku datang untuk menemuimu. Tidak. Dia itu tidak mungkin Prita. Tapi bos, bagaimana kau bisa begitu yakin? Sedangkan Dupata itu milik Prita, bos. Kalau soal itu, bos, aku sangat yakin. Benarkah? Aku tahu itu milik Prita, kau mengerti? Dan seandainya dia Prita, dia pasti takut sekali melihat Dupata sudah di tanganku. Dia pasti ingat pembunuhan itu, mengerti? Dia pasti takut melihatku, apalagi aku sudah di rumahnya. Tapi hal itu tidak terjadi. Mengerti? Itu sebabnya aku yakin dia bukan Prita yang asli. Apalagi gadis itu lebih tinggi dari Prita yang aku tahu. Dan Prita memang lebih pendek dari gadis itu. Apa kau ingat? Dia tidak mungkin Prita. Dan aku punya keraguan bahwa itu adalah adiknya Prita. Seru, aku yakin gadis itu ada di dalam rumah. Dia pasti sedang mengawasi kita. Gadis jangkung itu terlalu pintar, bos. Dan gadis itu terlalu banyak bicara. Dan gadis yang sama yang macam-macam dengan Sanju, bos. Benarkah? Bagus kalau begitu. Akan menyenangkan untuk membalas dendam padanya sekarang. Kami akan membalas dendam atas segalanya. Pertama dia macam-macam dengan kakakku dan sekarang dia melihatku melakukan pembunuhan. Ini pasti akan menyenangkan. Sekarang gadis itu harus kita apakan, bos? Mari kita lakukan hal yang sama. Yang selalu kita kerjakan. Hah? Kapan kita akan menculiknya? Malam ini. Kau pasti lapar. Aku terlambat hari ini. Prita membuatkan sup favoritmu. Biarkan aku membantumu ya. Tunggu, aku akan membereskan bantalmu dulu. Perlahan-lahan. Sristi, ada apa? Kenapa kau duduk di sana? Ibu, aku sedang mencari sesuatu di sini. Tiba-tiba saja aku sedang ingin duduk di sini, Bu. Benarkah? Ini Janki. Janki, apakah kau masih ingat Neil? Orang yang mencoba memaksakan dirinya pada Bulbul. Dan Abi memukulinya hingga babak belur. Kau ingat? Dia melecehkan Prita di depan umum. Aku meminta Prita untuk diam saja. Kau tahu kan dia adalah korporator yang murahan dan tidak layak. Tidak ada gunanya main-main dengannya. Aku bilang pada Prita, aku akan bicara dengan menteri dan aku akan melakukannya. Sejujurnya, aku berharap kau mulai bicara lagi sekarang. Seringkali ketika aku mencoba berunding dengan gadis-gadis itu, kelihatannya mereka tidak mengerti maksudku. Kalau kau membuat mereka mengerti dengan caramu, mereka mungkin akan mengerti. Anak-anak biasanya tidak menyukai nasihat ibunya sendiri, tapi mereka memikirkan nasihat orang lain. Beritahu aku, apakah perlu macam-macam dengan orang seperti itu? Jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan berunding, kenapa kita harus bersusah payah? Kalau kita macam-macam dengan orang seperti itu, kita pasti akan menderita. Itulah sebabnya.
Aku memberitahu mereka untuk tidak main-main dengan orang-orang itu. Tapi hari ini, ketika dia datang untuk minta sumbangan pada kita, aku memberinya sejumlah uang. Aku memperingatkan dia agar tidak melecehkan putriku atau berperilaku buruk terhadap mereka. Karena semua orang di sini berakal sehat. Mereka pikir mereka selalu benar, tapi tetap saja kalau mereka itu, aku tidak melakukan kesalahan. Dengan menghentikan mereka, ini demi kebaikan mereka. Aku harap mereka mengerti kalau semua yang aku lakukan ini adalah demi kebaikan mereka. Aku akan bawakan air untukmu ya. Tapi bagaimana kau bisa sebodoh itu? Aku? Kenapa kau bilang aku bodoh? Hah? Apa kau sudah gila ya? Apa yang telah aku lakukan? Apa mungkin aku membunuh Tapsi? Tidak, merekalah semua yang telah melakukannya. Aku hanya memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang membuatnya koma. Tapi ternyata dia bodoh. Dia membunuhnya. Terlebih lagi, dia mengancam aku bahwa dia akan mengirim mayatnya ke rumahku ini. Kalau seperti ini, rencana kita pasti berantakan dan kita bisa saja masuk penjara. Aku tidak peduli apakah dia bodoh atau tidak. Aku sangat takut. Kenapa? Kenapa katamu? Karena kau terus-menerus melakukan kesalahan. Pertama, kau jatuh dalam perangkap Tapsi. Bukan hanya itu, kau bahkan tidak bisa meyakinkan dia untuk berada di pihakmu. Kau ingin aku meyakinkan dia untuk berada di pihakku? Wow, itu bagus sekali. Sangat mudah mengatakan semua ini. Apa yang terjadi padamu saat itu? Apa kau tahu? Kalian berdua saling membenci saat itu. Dan akulah yang terjebak di antara kalian berdua. Diam! Kau mendorongnya. Hanya karena dia berkata, oh Prithvi adalah pahlawanku. Kau Bisakah kau pembohong. diam sekarang? Aku pikir kau pasti sudah lupa bahwa aku ini... Dengar, aku minta maaf. Sebenarnya aku merasa sangat takut. Pembunuhan itu maksudku, selain kita, Neil pun mengetahuinya. Dan kau tahu bahwa pembunuhan tidak bisa dirahasiakan. Kalau seseorang mengetahuinya, Tapsi mati karena kita akan dipenjara. Kita juga bisa digantung. Dengar, tidak ada yang akan salah sayang. Bajingan itu telah meyakinkanku bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan dia meminta sejumlah uang dan aku akan memberikannya. Untuk saat ini, kita tidak boleh ambil pusing dengan masalah sepele itu. Dan kita harus berkonsentrasi pada tujuan kita. Kita harus fokus pada Prita. Ada puja di kediaman Lutra yang kita berdua harus hadiri. Kau tahu kan? Oh, Sarla, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ibu, hanya karena aku bersiap-siap sebelum aku, kau mengejekku. Kalau tidak, aku bisa bersiap-siap tepat waktu. Bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan untuk mengejekmu, ha? Aku suka melakukannya saat diberi kesempatan. Oh ya, sudahlah. Di mana Sristi dan Prita? Ibu, Prita sudah siap. Dia sedang mengemasi hadiah, tapi Sristi... Sristi? Sristi? Kau belum siap? Kami sudah menunggumu begitu lama. Ibu, aku tidak mau pergi. Kau tidak ingin pergi? Maksudnya apa? Kita sudah diundang ke puja, kita harus pergi. Aku tidak suka menghadiri acara keagamaan. Aku tidak mengerti bagaimana ritual puja itu. Aku bahkan tidak bisa menyanyikan lagu arti dengan benar. Apa? Apa ada yang salah denganmu? Beritahu aku kalau ada masalah. Ibu, dia kelihatannya sedang ada masalah. Iya, kau benar. Kepalaku sekarang ini sepertinya agak pusing, jadi aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku juga tidak enak badan. Sarla, sudahlah, kalau dia tidak sehat, lakukan satu hal. Pergilah ke kamarku dan ambil kotak obat. Minumlah obat sakit kepala. Kau akan merasa lebih baik. Minum obatnya lalu tidur ya. Ya sudah, kalau begitu aku akan membawakan obat dan air untukmu tidak usah. Tadi aku sudah minum obatnya. Sekarang aku cuma butuh istirahat saja. Jangan khawatir, kalian bisa pergi menghadiri pujanya. Aku akan di rumah dan istirahat saja. Pergilah. Apa kau yakin? Iya, Bu. Apa kau sudah minum obatnya? Iya, Bu. Ya sudah, tetaplah di tempat tidur dan istirahat. Kami tidak akan lama.
kami akan cepat-cepat pulang dari sana ya. Prita, aku akan panggilkan Baja ya. Ibu, ayo kita tunggu di luar saja. Sristi? Apa kau bertengkar dengan Samir? Oke, jangan beritahu aku jika kau tidak mau. Aku akan pergi dan bertanya padanya. Selamat datang. Kami menunggu kalian dengan penuh semangat. Salam. Apa kabar kalian? Salam. Apa kabar? Bagaimana kabar ya? Salam. Ayo, Silakan masuk. masuk. Silakan. Terima kasih. Ada apa, Aksai? Tidak. Nah, orang yang kau cari belum tiba. Dia akan segera datang. Ayo masuk ke dalam. Ayo, Nak. Ayo, lihatlah. Tunanganmu ada di sini. Kritika ada di sana. Temuilah dia sepuasnya. Diberkatilah kau. Ikutlah denganku. Akan kuperkenalkan pada pendeta. Tentu. Kau juga sayang. Salam Pak Pendeta. Salam. Dia adalah Aksai. Dia adalah calon menantuku. Puja hari ini diselenggarakan untuknya. Oh, kalau begitu bagus. Kami akan memulai puja setengah jam lagi. Jika Aksai duduk bersama dengan Kritika untuk melakukan puja, itu akan menjadi pertanda yang baik dan Tuhan akan memberkati pasangan ini. Kenapa tidak, pendeta? Mereka pasti akan duduk untuk puja. Bagaimana kabarmu, Aksai? Luar biasa, kau sendiri? Aku baik. Aku menyarankanmu melarikan diri setelah pertunangan. Tapi sekarang kau terjebak karena kau akan segera menikah. Panjang hidupmu, kau akan segera tahu bagaimana Kritika. Aduh. Apalagi yang bisa dilakukan? Apa salahnya menuruti Kritika? Benar sekali. Apa salahnya menuruti istri? Aksa, itu sama sekali tidak berbahaya. Kau akan menyadarinya 1 tahun ketika Kritika mengungkapkan sifat aslinya. Kau akan melakukan perintahnya dan menyenangkannya. Jika kau bosan, datanglah padaku bersama ayahmu. Kami akan berbagi cerita tentang pengalaman menakutkan. Pengalaman yang benar-benar misterius. Aku tidak mau 2 kali mengalaminya. Oh ya, aku minta maaf. Kau akan merasa tenang saat mengetahui bahwa kau tidak mengalami semua itu. Pasti kelakukan. Aku hanya bercanda. Prithvi. Salam Tuan dan Nyonya Salam, Lutra. Prithvi. Silahkan duduk. Salam. Tuan Lutra, terima kasih telah mengundangku. Ratu Drama sudah datang. Oh iya, aku tidak melihat Prita. Apa dia belum sampai? Tidak, belum. Mungkin dalam perjalanan. Mari, silakan duduk. Entah kenapa aku jadi tidak suka kalau dia bicara tentang Prita. Kau benar. Kedengarannya tidak pada tempatnya. Aku berharap bisa melarang dia untuk menyebut namanya. Aku akan segera kembali. Hei, Risap. Sristi belum datang juga. Prita juga seharusnya sudah ada di sini sekarang. Dia akan segera datang, mungkin macet. Dia pasti akan datang. Aku bertanya padamu tentang Sristi. Iya, lalu? Tapi kau malah mengatakan Prita. Prita, kau baik-baik saja kan? Aku akan kembali. Ayo, Nek. Berapa harganya, Pak? Aku yang bayar, Bu. Ibu sebaiknya ke dalam bersama nenek. Di sini panas sekali. Oh, ya sudah. Ayo, Bu. Iya. Dia katanya yang membayarnya. Iya. Berjalan pelan-pelan saja. Berapa harganya? Oke, aku akan menelponmu nanti. Salam, Nyonya Aurora. semoga diberkati, Halo, ya. diberkati kau. Salam, Nenek. Wow, pacarku sayang, kau terlihat hebat. Kenapa tidak? Aku kan pacarnya Karan Lutra. Aku punya hak tampil menarik. Ibu, apa yang kau bicarakan? Kau selalu saja Dan kau bercanda. menggangguku terus. Sepertinya aku membuang waktu kalian. Ibuku sudah menunggumu di iya. dalam. Kalian berdua tidak pernah berhenti bercanda. Ayo kita masuk ke dalam. Kalau tidak, Raki akan memarahi kita nanti. Ayo, aku duluan ya, Karan. Ayo, Bu. Sampai jumpa. Kita masuk ke dalam. Ya, halo. Tutup teleponnya. Seseorang yang penting sedang berdiri di sini. Oh, halo. Aku ingin bicara denganmu. Apa yang kau lakukan pagi ini?
Jangan pernah melakukannya lagi. Konsekuensinya akan sangat buruk. Anggap saja sebagai peringatan. Halo? Iya? Kau masih di sana? Ah iya, itu bukan siapa-siapa. Hanya seorang gadis kacau yang terlalu banyak bicara. Dia sama-sama payah dan tidak berpendidikan. Ya, begitu. Ya, dia mulai bicara. Dia tidak berhenti. Ya, dia sangat unik. Ya, aku akan beritahu tentang dia. Oke, kalau begitu aku tutup dulu ya. Sampai jumpa. Hentikan. Temanku hanya bertanya, apa kau terus akan bicara sampai besok? Karena kau bisa bicara tanpa henti selama berjam-jam dan membesar-besarkan masalah. Ya, tadinya aku mau bilang kalau kau wanita yang seperti itu yang tidak bisa berhenti. Cukup, hentikan. Kau lebih buruk dari orang idiot. Kaulah yang berbicara omong kosong di sini. Apa? Aku bicara omong kosong seolah-olah kau tidak bicara dengan omong kosong. Aku menyerang ketika aku bicara karena itulah yang pantas kau dapatkan. Dengar, aku sangat serius. Aku memberitahumu untuk pertama dan terakhir kalinya. Jadi jangan pernah mengeraskan suara panggilanku. Memangnya apa bedanya kalau aku lakukan itu atau tidak? Apa bedanya? Orang-orang akan menganggap kau kasar jika mereka mendengarkan aku bicara. Padahal aku bicara seperti itu hanya kepadamu. Apa kau mengerti? Biarkan saja orang lain tahu bagaimana kau sebenarnya. Maksudku, hanya aku yang tahu kalau kau kasar. Sekarang biarkan seluruh dunia tahu kalau kau itu wanita yang kasar. Tetaplah dalam batas kemampuanmu, Karan Lutra. Suatu hari nanti jika aku tersinggung dengan apa yang kau katakan, maka kau akan menyesalinya. Artinya kau tidak tersinggung dengan yang kau katakan? Mungkin suatu saat aku akan sangat tersinggung. Bagaimanapun juga segala sesuatu ada batasnya. Ini ancaman atau peringatan? Kau bisa pikirkan sesuka hatimu. Kau bisa menyebutnya apapun. Aku tidak ingin bicara denganmu. Tapi aku ingin bicara denganmu. Aku ingin dengarkan semua omong kosong darimu. Apa? Aku... Hei, Prita. Hai, Samir. Hei, kau dipanggil Nyonya Aurora. Oh ya, Samir. Bisakah aku bicara padamu? Iya, katakanlah. Kau adalah pria yang sangat bijaksana. Terima kasih. Karena kau tidak bodoh, sombong, keras kepala, dan juga kekanakan. Ya, baiklah. Beritahu kami. Karena di sini tidak ada seorang pun yang keras kepala, kekanak-kanakan, dan sombong. Sepertimu. Samir, ayo ikut. Ada yang ingin aku bicarakan. Orang bodoh tidak boleh di sekitar kita.